Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hofsa. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Dalam jurnal Koneksi Antar Materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kusman Subadja selaku fasilitator dan Bapak Ajim selaku pengajar praktik. Dalam tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, calon guru penggerak membuat simpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Pertanyaan pemantik dalam koneksi antar materi 3.1 ini adalah: bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Robert Sternberg. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari? Berdasarkan kutipan tersebut, makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar atau utama dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari terkait dengan etika, yaitu etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain nilai-nilai kebajikan dasar dan pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab, sehingga saat dasar pengambilan keputusan sudah dikuasai, maka permasalahan apapun akan lebih mudah dan lebih terarah dalam menemukan solusi permasalahan dan pengambilan keputusannya. Kemudian, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis hasil, peraturan, dan rasa peduli. Ketiganya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut, tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai, maka kita akan mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan tempat kita berada. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Dalam proses pengambilan pembelajaran, tidak menutup kemungkinan akan ada saja masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa peka terhadap segala persoalan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, di antaranya berpihak pada murid, bersumber dan nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung kita telah memberikan contoh teladan bagi cara pengambilan keputusan yang tepat, yang adil, arif, dan tidak subjektif.
Pertanyaan selanjutnya dalam modul ini adalah, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is an art, is the art making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George William Friedrich Hegel. Orang yang berpendidikan akan memiliki etika dibanding orang yang tidak berpendidikan. Dengan beretika, maka segala perilaku akan sesuai dengan norma, nilai hukum yang berlaku, sehingga dengan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan, maka akan mempermudah dalam proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan. Rangkuman kesimpulan pembelajaran, koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Patrap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang memimpinnya, atau ingarso sung tulodo. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, atau ingarso mangun karso. Dan seorang pemimpin harus dapat memberikan motivasi atau bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan atau tutwuri handayani agar diperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Bagaimana bila nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang memberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengajuan pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya oleh sesi coaching, pertanyaan dalam diri kita telah dibahas sebelumnya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan yang akan diambil disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruh terhadap lingkungan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengajuan pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif?
Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan-keputusan tersebut? Hal ini tentunya oleh sesi coaching pertanyaan dalam diri telah dibahas sebelumnya. Jawaban yang saya berikan adalah kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusan-keputusan, sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut, sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian dan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaboratif dengan berbagai pihak. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang mempunyai kemampuan di dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran untuk memahami perasaan emosi dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran esensial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan bereaksi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Terkait dilema etika akan didasarkan dengan kepada diri dan hati yang tenang sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana bahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, di antaranya keadilan, keselamatan, bertanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, dan lainnya. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan didasari dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, terutama berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat, disesuaikan dengan situasi yang terjadi, dengan dilandaskan nilai-nilai kebajikan universal saat keputusan yang diambil sudah tepat. Maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda?
Jawaban saya adalah tantangan yang ada di lingkungan saya antara lain masih kentalnya kebiasaan atau budaya yang selalu dilakukan secara turun-temurun saat mengambil keputusan. Sulit untuk lepas dari kebiasaan tersebut sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma. Seharusnya paradigma yang sesuai adalah kebenaran lawan kesetiaan, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil seharusnya berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, disesuaikan dengan 9 langkah pengambilan keputusan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan haruslah dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai guru penggerak, salah satunya berpihak pada murid, dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengambilan keputusan, diperlukan teknis coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Jawaban saya adalah perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun jika salah satu benar dan yang lain salah, maka termasuk ke dalam bujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang.
Terdapat tiga prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan berbasis nilai akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan diantaranya: mengenali nilai yang bertentangan, menemukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi prinsip trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal yang diatur yang berada di luar dugaan adalah dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lain yang dipelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema, di mana bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengambil suatu keputusan, namun sebelumnya saya tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan langsung diambil tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin terjadi. Saat mempelajari modul ini, ternyata sebelum mengambil keputusan perlu adanya penentuan paradigma prinsip dan menjalankan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan terlebih dahulu dengan dasar nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda di dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini sangat berdampak besar bagi saya, terutama berkaitan dengan cara pengambilan keputusan yang sebelumnya tidak menggunakan langkah-langkah apapun. Sekarang, setelah mempelajari modul ini, perlu adanya pemilihan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang sistematis. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, sangat penting mempelajari modul ini, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Karena setelah mempelajari modul ini, saya dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, agar dapat berpihak kepada murid. Terima kasih, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.